sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama Papa. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat Kak. Puji Tuhan. Kalau Kak Fani apa kabar? Kak Fani kabarnya baik. Kak Yunita apa kabar? Puji Tuhan baik juga Kak. Kita tanya Abang Pemusik ya. Abang Pemusik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah Kak Yunita, sebelum kita memulai ibadah pengajaran sekolah minggu hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu nih Kak. Kita mau nyanyi apa? Kita mau nyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan, Pujilah dengan Riang. Oke, ayo Abang Pemusik. Adik-adik, tadi kan kita udah selesai memuji Tuhan tuh, kita udah nyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa, tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagi nih, kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat karunia Tuhan. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Berkati kami supaya kami bisa tertib dan bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Yunita tahu nggak sih kita itu udah berapa lama sih Kak ibadah online sekolah minggu? Kita udah lama banget Kak, udah dari bulan Maret. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 8 bulan Kak. Udah 8 bulan kita ibadah online, gak kerasa banget ya Kak. Kita udah ada di penghujung tahun 2020, 2 bulan lagi. Nah Kak, tapi walaupun kita udah lama banget ibadah online, tapi adik-adik di rumah tuh tetap rajin, tetap mengikuti dengan baik. Nah, aku juga mau ingetin nih untuk adik-adik yang masih males-males sekolah minggunya. Adik-adik harus tetap rajin ikut sekolah minggu walaupun online. Terus adik-adik juga harus rajin menghafal ayat hafalan. Terus adik-adik juga harus rajin kerjain aktivitasnya. nah ini tuh harus diikuti 3-3-nya ya Kak. Harus Kak. Nggak boleh salah satu doang ya Kak. Nah, sekarang adik-adik biar kita semangat ibadah online di rumah, kita mau angkat satu pujian nih. Kita mau nyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Kita nyanyi sekali lagi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu mana suaranya? Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau siapa? Bikin kacau iblis. Nah adik-adik, sekarang kita mau remind firman Tuhan minggu lalu nih. Kita mau mengingat tentang doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Kita belajar untuk apa? Yang pertama, mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini dengan cara melakukan kehendak Allah. Terus yang kedua, supaya makin bertambah banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita menerima anugerah menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, tadi kita udah remind firman Tuhan, sekarang kita mau remind ayat hafalan. Kak Fani, inget gak sih ayat hafalannya? Ingat aku Kak Yunita. Inget dong Kak. Oke, kita mulai dari kelas kecil dulu ya, dari Oke. Kak Yunita ya. Nah, ayat hafalan kelas kecil dari Kana A sampai kelas Yon B, itu ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 10a. Datanglah kerajaanmu. Nah, sekarang ayat hafalan kelas tengah dari kelas Nazaret sampai Yeriko.
Itu dari Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, kalau ayat hafalan kelas besar itu dari kelas Yudea sampai kelas Yerusalem. Ayat hafalannya dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu, kita mau nyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah dengerin ayat hafalan minggu lalu sudah mendengarkan juga cerita minggu lalu. Kita akan bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Alkitabnya disiapkan dulu, dipegang, belum dibuka. Lalu duduknya yang bagus, jangan lari-lari lagi, jangan sambil makan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami dari mulai bangun tidur sampai kami boleh ada untuk bersiap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sekarang bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa duduk tenang, duduk dengan baik, supaya setiap firman Tuhan yang akan disampaikan boleh kami terima, boleh kami dengar, boleh kami mengerti. Tuhan jagai kami selama mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh duduk dengan baik. Tuhan terima kasih, di atas segalanya ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan, mulai kami dari bangun tidur tadi sampai kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik, semuanya sehat hari ini? Sehat. Yuk kita buka Alkitabnya sekarang. Kita mau buka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca ya. Caranya gini bacanya. Nanti yang ayat 1 itu kelas kecil sama mamanya, lalu ayat 2 itu kelas tengah, lalu ayat 3 kelas besar, lanjut 4 kelas kecil, 5 kelas tengah, 6 kelas besar, sampai ayat yang ke-9 gitu ya. Yuk kita mulai. Kak Eli akan bacakan natsnya dan judulnya, lalu kita akan mulai. Sudah siap? Mari kita mulai. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Kelas kecil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kelas tengah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kelas besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Adik-adik mari kita siap-siap dengar. Alkitabnya boleh ditutup dulu ya. Sebelum kita mulai ceritanya, Kak Eli mau ulang lagi doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat murid-muridnya dan buat saya dan kamu. Kenapa? Karena ini masih lanjutannya. Kita mau sama-sama dulu ya. Kelas besar dan kelas tengah gak boleh lihat lagi. Kelas kecil yang sudah hafal juga, kecuali kelas Kana A, Kana B, Sion A, Sion B. Tapi kalau Sion B udah boleh, udah bisa juga boleh. Mamanya bantu. Yuk sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa itu tadi? Doa apa? Doa Bapa kami. Siapa yang ngajarin? Tuhan Yesus sendiri, supaya kita doanya lebih teratur, lebih bagus ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang doa Bapa kami. Udah 3 kali, sekarang yang keempat. Yang pertama kita belajar tentang Bapa kami yang di sorga. Kita memulai doa dengan menyebut nama Bapa, memanggil nama Bapa. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Kita menguduskan Allah yang punya dunia ini, yang punya kamu dan saya. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Kita mengundang kerajaan Allah supaya hadir bersama-sama kita di dunia ini. Yang keempat, sekarang kita mau belajar apa? Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Minggu lalu juga dikasih tahu ya, surga adalah tempat tinggal Allah. Pintar. Saya dan kamu manusia, tempat tinggal kita ada di bumi, betul. Nah, selama kita di bumi, kita dijagai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjagai saya dan kamu, hati saya dan kamu, supaya hati saya dan kamu tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus, sehingga nanti kita bersama-sama bisa berjumpa dengan Tuhan di surga. Nah, kita mau belajar gimana sih caranya membiarkan kehendak Allah terjadi atas diri saya, diri kamu, seperti dalam doa Bapa kami tadi. Apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yuk kita mulai ya. Gambar apa ini? Yang tinggi? Menara, pintar. Di dalam Alkitab ada ceritanya tuh, menara apa? Yang waktu itu Allah membuat bahasanya banyak gitu jadi orang gak ngerti. Pintar, menara Babel. Pada waktu menara Babel itu kisahnya adalah Allah menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israelnya nakal-nakal, dia pengen samain seperti Allah, pengen sama seperti Allah. Lalu Allah mulai menghukum, dikacaukanlah
bahasa mereka semua sampai gak ngerti satu dengan yang lainnya. Setelah itu apa? Diserahkan bangsa Israel ke seluruh bumi mencar-mencar jauh-jauh. Tapi meski Allah sudah menghukum mereka, bangsa Israel itu tuh masih banyak yang suka nakal. Mereka masih suka tidak mau menyembah Allah. Mereka masih menyembah patung-patung. Mereka masih menyembah berhala. Mereka nggak mau berdoa pada Tuhan Allah. Semuanya, hampir semua katanya. Tapi ada satu orang dari keturunan Nuh tinggal di Ur Kasdim. Dia dari Ur Kasdim, tinggalnya di Haran. Dia selalu setia, dia taat berdoa kepada Allah. Siapa namanya? Nih Kak Eli kasih tahu namanya Abram. Abram, pintar. Nah, dia taat sekali pada Allah. Karena taatnya sama Allah, pasti kalau taat disayang dong ya. Nah, dia disayang sama Allah. Sampai pada suatu kali Allah bicara langsung pada Abram. Allah bilang begini, Abram, pergi keluar dari negerimu, lalu berpisah dari orang tuamu, dari keluargamu, dari sanak saudaramu. Seperti tadi kita baca ya di ayat 1 dan ayat 2. Tapi bukan cuma disuruh keluar, Allah janji, kan Abram disuruh pergi nih, tinggalin keluarganya. Tapi gak ditinggalin Allah, Allah janji dia akan beri berkat banyak bagi Abram. Lalu orang-orang nanti yang bikin baik sama Abram kalau di jalan nanti juga diberkati Allah. Tapi buat orang-orang yang berbuat tidak baik sama Abram juga akan dihukum sama Allah. Siapa yang berbuat jahat pada Abram akan dihukum juga sama Allah. Nah, tahu gak sih adik-adik? Kira-kira Abramnya sedih apa senang? Mungkin ya, mungkin pasti hatinya sedih. Kenapa? Karena kan dia harus pergi jauh. Dia harus ninggalin keluarganya, papanya, mamanya. Pasti sebenarnya dia mau tinggal di situ aja, tinggal di Haran bareng-bareng sama keluarga besarnya. Tapi yang baik adalah Abram gak bilang apa-apa, Abram gak membantah Allah, dia oke aja mau jalan. Abram taat, Abram patuh pada perintah Allah. Padahal ya Abram gak tahu Allah suruh dia kemana, karena Allah belum bilang kemana Abram harus pergi. Tapi yang hebat, Abram percaya, Abram tunduk pada Allah, dia percaya apa yang Allah perintahkan pasti terbaik buat dia, terbaik buat keluarganya. Sendiri dia perginya? Oh enggak, Abram bawa istrinya yang bernama Sarai, good. Lalu Abram membawa satu keponakannya yang bernama Lot, pintar. Dan pada waktu itu umurnya udah enggak muda lagi, umurnya nggak sama kayak Kak Eli, tuaan Abram. Umurnya 75 tahun. Dia bawa Sarai, dia bawa Lot, ikut sama-sama pergi. Kemana Abram pergi? Nah mungkin nih menurut Kak Eli, pasti Sarai sama Lot juga sebenarnya sedih nih harus pergi jauh dari keluarganya. Nggak ketemu lagi sama keluarganya. Tapi seperti Abram, dia mau ikut kemana Abram pergi. Karena dia percaya Abram pasti membawa dia ke tempat yang baik. Nah sekarang nih lihat lagi nih adik-adik ya. Selain itu, karena dia akan pergi jauh ke tempat yang gak dia tahu, Abram juga bawa dong semua orang-orang yang tinggal bersama dia. Pembantu-pembantunya dibawa, ternaknya juga dibawa, harta bendanya juga dibawa. Karena nanti dia akan pergi jauh ke tempat yang gak dia tahu, jadi dia perlu orang-orang, perlu ternak, perlu harta bendanya juga dibawa semua. Dan Abram sampai di dekat Sikem, dan Alkitab bilang sampai di pegunungan sebelah timur Ai. Di sana Abram bersyukur karena Allah menyertai dia. Allah menyertai dia, menyertai keluarganya selama di jalan, tidak diganggu sama siapa-siapa. Allah memberi ucapan, Allah menjaga dia, dan Abram mengucap syukur dengan mendirikan mezbah bagi Allah. Kira-kira nih kenapa Allah menyertai Abram? Pintar, karena Abram tunduk, Abram taat pada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan tanpa ragu-ragu. Nah itu dia ceritanya ya. Sekarang Kak Eli mau tanya, kalau adik-adik bagaimana?
Pernah nggak ya adik-adik diminta sama mama sama papa nih melakukan sesuatu, tapi adik-adik nggak tahu itu apa, nggak tahu itu buat apa sebenarnya, penting nggak sih? Nah kira-kira kalau gitu adik-adik mau nurut, apa mau berontak aja, atau mau gimana? Contohnya kayak apa ya? Gini contohnya nih, misalnya semua keluarganya mau pergi, papa mama juga mau pergi, bawa adik, bawa abang, bawa kakaknya diajak. Tapi kamu katanya nggak boleh ikut, kamu tinggal di rumah aja ya. Loh kenapa? Karena kamu mau ujian. Kira-kira kamu nurut apa enggak? Padahal kan kamu ditinggalnya akan lama sekali. Mungkin kamu marah ya, mungkin kamu kesel, mungkin kamu nangis tinggal sendirian di rumah. Tapi yang harus kamu pikir adalah itu adalah baik buat kamu. Pasti mama berpikir itu baik buat masa depanmu. Jadi kamu harus turut. Ingat, orang tua tahu yang terbaik buat kamu dan kamu harus percaya itu. Yang kedua, contohnya, pernah gak sih kamu minta sesuatu sama mama dan papa tapi gak dikasih? Kira-kira gimana? Marah, nangis, kesel, ngambek, merengek-rengek, guling-guling, atau taat? Contohnya apa ya kak? Contohnya gini, kamu mau ke mall nih, sekarang nih. Padahal kan kamu tahu di luar lagi gak bagus nih ya, lagi ada pandemi. Terus mama bilang, jangan ke mall. Terus kira-kira kamu ngambek-ngambek, nangis-nangis gitu? Pintar. Enggak kak, aku gak nangis-nangis. Kenapa? Karena kita percaya sama mama dan papa. Itu baik, gak boleh ke mall itu sekarang baik. Kenapa? Baik untuk kesehatan kamu, karena di luar sekarang ada pandemi, ada corona. Jadi percaya sama mama ya, percaya juga sama papa kalau itu yang baik buat kamu. Sekarang firman Tuhan mau ajarin apa buat kita hari ini? Satu, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya dan kamu, kita semua harus melakukan kehendaknya Allah. Dua, apapun yang Allah larang, yang dibilang jangan, harus kita patuhi. Kenapa? Itu yang paling baik buat kita pasti. Tiga, lakukan perbuatan yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesamamu manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, itu firman Tuhannya hari ini diingat-ingat ya, diingat-ingat gak boleh lupa. Kak Eli punya hafalan sekarang untuk tugas kita di rumah, bukan supaya gak nganggur, bukan. Kak Eli tahu kamu gak nganggur, pasti banyak kerjaan tugas di sekolah. Nah selain itu kita punya ya kerjaan juga dari sekolah minggu. Hafalan, kita mulai dari kelas kecil. Kelas kecil kita mulai dari kelas Kana A sampai Sion B. Nanti menghafalnya bersama mama. Kalau yang belum bisa ngomong bagaimana? Mamanya dong. Kayak kelas Kana A tuh, yang kiri masih sedikit tuh. Mamanya aja gak apa-apa ya. Yuk kita buka Matius 6 ayat 10b. Bentar ya, Kak Eli buka Matius 6. Matius 6 ayat 10b. Mari bersama-sama. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pintar. Oke, sekarang kelas tengah. Kita mulai dari kelas Nazaret sampai kelas Yeriko. Ingat ya, kelas Nazaret itu TKB, lalu Yeriko itu kelas 3. Berarti TKB 1, 2, 3. Dari Kejadian 12 ayat 4. Sama-sama. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Good. Sekarang kelas besar yang terakhir. Kelas besar dari kelas Yudea sampai kelas Yerusalem 4, 5, 6. Yohanes 6 ayat 40. Sama-sama. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Mari kita siap-siap berdoa, duduk yang bagus, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kami supaya kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus ajari kami
untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat kami semua yang masih ada di rumah, yang belum bisa bertemu untuk bersama-sama sekolah minggu di gereja. Tuhan, berkati kami satu-satu, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketekunan supaya kami tidak malas untuk mengikuti sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus tetap temani kami, jagai kami. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, mama dan papa, supaya tetap sehat, supaya tetap kuat. Tuhan berikan rezeki berkat kepada mereka. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkati mereka. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau lanjutkan kelas sekolah minggu kami. Tuhan sertai sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, kita juga udah ngedengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau ngerjain aktivitas nih. Nah, aktivitasnya itu ada aktivitas kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Aku mulai dari kelas kecil ya. Untuk aktivitas kelas kecil, kita mau mewarnai. Nah, adik-adik boleh mewarnainya pakai krayon, pakai pensil warna, pakai spidol boleh. Udah, itu aja untuk aktivitas kelas kecil, Kak. Oh ya, dan jangan lupa adik-adik, nanti kan di sini di tengah-tengahnya ada gambar love tuh ya kan. Nah, ini nanti ditulis Yesus gitu ya, ditulis pakai spidol atau krayon juga nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke kelas tengah ya Kak. Ya Kak. Kelas tengah itu sama, kita mewarnai juga, tapi di kotak sebelah kiri atas itu ada tertulis doa Bapa kami. Nah, di bawah itu kakak kasih kata-kata doa Bapa kami yang seperti firman Tuhan tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi ini kakak acak, jadi nanti adik-adik urutkan dan adik-adik masukkan ke dalam kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jangan lupa di tengah-tengahnya ada love-nya itu ditulis Yesus gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kelas besar. Kelas besar juga mewarnai juga, tapi di sini ada 4 kotak yang kosong. Adik-adik harus isi. Isinya itu permohonan doa adik-adik. Misalnya, contohnya di sini kakak tulis sepeda. Karena kakak lagi ingin sepeda, kakak tulis. Nah, adik-adik tulis nih sampai 4 kotak apa aja yang adik inginin. Terus di kotak terakhir itu ada tulisan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Supaya apa yang adik-adik tulis, permohonan adik-adik bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Itu aja aktivitas untuk hari ini. Adik-adik, kelas sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Kita mau tutup dalam doa Bapa kami, tapi kita angkat satu pujian dulu. Berani tampil beda. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tetap sehat. tetap semangat, Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan